Sunan Gunung Jati itu kalau mau ke Mekah lewatnya pakai ini. Oh, jalur desa. Barangkali mau dilihat di video nggak Pak? Seorang pemandu di kawasan pemakaman Sunan Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat viral di media sosial. Pasalnya sang pemandu menyatakan bahwa lubang dengan diameter 50 cm ini adalah jalan menuju ke Mekah. Sontak informasi ini pun langsung menuai pro dan kontra. Ada kalau kenyataan kalau orang segitu dan nembusnya kemana itu kan kita juga nggak tahu gitu kan, itu kemana, apakah itu hanya berbentuk lubang untuk saluran air atau apa gitu juga kan belum tahu. Tapi kalau zaman dulunya kan para wali itu kan punya ilmu yang sangat tinggi gitu kan, ya bisa saja seperti itu. Ramainya warga mengomentari informasi menyesatkan tersebut, juru kunci makam pun akhirnya berkomentar. Sebenarnya kalau ini yang dinamakan pusar bumi itu tengah-tengahnya bukit sini, bukan dunia. Kalau dunia itu tengah-tengahnya dari Tiongkok, sebagai sentralnya ada di Mekah, karena garis khatulistiwa, tapi tengah-tengahnya bukit itu secara arkeologi ada di Tiongkok. Nah, kalau ini yang kemarin viral dikatakan pusar bumi, bukan pusar bumi yang isinya itu dunia, tetapi titik nol daripada perbukitan yang ada di Astana Gunung. Sementara itu, juru kunci makam Sunan Gunung Jati mengimbau peziarah bertanya kepada pemandu makam yang resmi agar tidak terjadi kesalahan informasi hingga menyesatkan warga. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Beralik informasi lainnya pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan love relationship romance scam menjadi salah satu tren kejahatan finansial digital yang sedang meningkat dan dilakukan secara global. Bahkan hingga akhir tahun 2025, Indonesia Anti-Scam Center telah menerima 3.494 laporan kerugian masyarakat. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderika Widiasari Dewi mengatakan love, relationship, romance scam menjadi salah satu tren kejahatan finansial digital yang sedang meningkat dan dilakukan secara global. Hingga akhir tahun 2025, Indonesia Anti-Scam Center telah menerima 3.494 laporan kerugian masyarakat yang terkena penipuan melalui modus love scam dengan total kerugian 49,19 miliar rupiah. Salah satu topik utama bahasan adalah terkait dengan love scam ini, atau istilah lain yang digunakan adalah selain love scam adalah relationship scam atau romance scam. Yang ini menjadi satu tren kejahatan finansial digital yang sedang meningkat jumlahnya dan dilakukan secara global begitu ya oleh sindikat tersebut, dan terbukti juga di Indonesia yang baru saja kejadian adalah di Yogyakarta ditemukan satu sindikat yang beroperasi secara internasional begitu. OJK mengajak seluruh masyarakat untuk terus berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan terkait berbagai hal manipulatif, terutama terkait love scam. Sebelumnya polisi menggerebek praktik love scamming jaringan internasional di Sleman, Yogyakarta. Dalam kasus tersebut, polisi tetapkan 6 orang tersangka. Aparat Kepolisian Polresta Yogyakarta menggerebek sebuah ruko di Jalan Gito Gati Sleman yang jadi lokasi praktik love scamming jaringan internasional. Dalam penggerebekan ini, polisi mengamankan puluhan orang serta puluhan unit laptop dan ponsel. Warga sekitar mengaku tak tahu ruko dijadikan aktivitas kriminal. Warga hanya tahu ruko disewa seseorang sejak tahun lalu, namun tak diketahui usaha apa yang dijalankan. Dari 64 orang yang diamankan, 6 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka dengan masing-masing memiliki peran berbeda. Terbongkarnya sindikat praktik scamming mancanegara ini bermula dari patroli cyber polisi.
Setelah ditelusuri, polisi mendapati sebuah kantor yang dijadikan markas menjual konten-konten pornografi dengan pengguna aplikasi warga negara asing dari Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Australia. Sindikat juga menggunakan pegawai mereka yang perempuan yang berperan memikat pelanggan agar memberikan gift yang besar untuk ditukar dengan konten porno. Aksi sindikat ini berhasil meraup hingga 30 miliar rupiah per bulannya. Dalam pelaksanaannya, perusahaan tersebut mempekerjakan pegawainya untuk menjalankan aktivitas sebagai admin percakapan pada sebuah aplikasi kencan daring dari Cina yang sudah diinstal di device dan sudah disiapkan pihak perusahaan, baik itu di laptop maupun handphone, beserta foto dan video yang memuat unsur pornografi di dalamnya. Para pegawai tersebut berperan sebagai agen atau admin chat yang dalam operasinya menggunakan atau berperan sebagai wanita menyesuaikan dengan negara asal korban atau user untuk berinteraksi dengan para pengguna aplikasi yang penggunaannya adalah warga negara asing dari beberapa negara. Polisi amankan barang bukti puluhan unit laptop hingga ponsel yang dijadikan sarana pengoperasian aplikasi penjualan konten porno yang berasal dari jaringan internasional asal Cina. Polisi kini tengah bekerja sama dengan Interpol untuk memburu warga negara Cina tersebut. Sementara itu, para tersangka yang ditangkap dijerat Undang-Undang ITE tentang pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko dan Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, PDI Perjuangan mendukung pemilihan kepala daerah langsung. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyebut bahwa rakyat Indonesia lebih menghendaki pilkada langsung ketimbang dipilih DPRD. Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengklaim partainya mendukung pemilihan kepala daerah dipilih oleh rakyat atau pemilihan langsung. Menurut Ganjar, rakyat Indonesia lebih menghendaki pilkada langsung ketimbang dipilih DPRD. Pernyataan ini dilontarkannya di tengah parpol lain meminta pilkada dipilih pihak legislatif. Oh ya, kita kan sudah jelas ya, beberapa kawan-kawan sudah menyampaikan. Perdebatannya sudah cukup panjang. Kita pernah pemilihan DPRD era Orde Baru. Lalu dengan adanya reformasi kemudian masyarakat menghendaki itu secara langsung. Kemudian dibuatlah undang-undang. Pada saat undang-undang dibuat, saat itu dipilih DPRD. Era Pak SBY kemudian membuat Perpu. Dan kemudian diberlakukan undang-undang langsung. Nah, pada saat itu ujian-ujian ke judicial review ke Mahkamah Konstitusi juga sudah mengatur bahwa ini rezim pemilu, maka langsung. Kalau kita mau reduksi lagi, rasanya kita akan mengalami kemunduran pada soal itu. Jadi sikap PDI Perjuangan sangat jelas, kita dukung pemilihan kepala daerah secara langsung. Sebelumnya wacana pilkada dipilih DPRD menuai kritik dari kalangan masyarakat sipil. Sejumlah pihak menilai pilkada melalui DPRD berpotensi menjadi kemunduran demokrasi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi santai pernyataan Kaisang Pangarep yang bertekad menjadikan Jawa Tengah sebagai kandang gajah atau lumbung suara Partai Solidaritas Indonesia. Bahkan Hasto menegaskan fokus PDIP adalah perbaikan internal partai dan juga memberikan bantuan maksimal untuk korban bencana Sumatera. Rakyat yang menentukan, yang punya kedaulatan, dan PDI Perjuangan melalui peringatan HUT ke-53 ini melakukan kritik otokritik. Memperbaiki ke dalam, mempertajam praksis ideologi, dan kemudian ya seperti penanganan bencana, setidak-tidaknya PDI Perjuangan bergerak maksimum demi kemanusiaan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek mereka memilih siapa. Jadi situasi saat ini bagi PDI Perjuangan lebih baik kami berfokus untuk melakukan konsolidasi organisasi dalam seluruh aspek kehidupan partai, sehingga ketika rakyat menghadapi kesulitan seperti bencana, kami turun dengan seluruh kekuatan
dari partai. Itu yang menjadi skala prioritas kami. Terima kasih. Oke.